Baru-baru ini rencana pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Bali terpaksa ditunda. Penundaan ini terjadi karena terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat terkait dengan hal ini. Selain itu, beredarnya video dan juga berbagai pesan yang membuat informasi jadi simpang siur, makin membuat masyarakat jadi bingung. Nah, di sini kita bisa lihat nih di video ini. Para penelitinya sendiri loh yang memberikan darahnya untuk makanan nyamuk berwolbachia. Jadi apakah ia berbahaya? So, bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas dari mulai apa sih itu nyamuk berwolbachia, kenapa bisa mencegah demam berdarah, dan juga apakah ada potensi bahaya di dalamnya. Yuk saksikan videonya sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Teknologi Wolbachia digunakan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan kasus demam berdarah di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi bakteri Wolbachia ke dalam populasi nyamuk liar. Lantas apakah itu nyamuk Aedes aegypti berwolbachia? Apakah berbahaya? Penyakit demam berdarah merupakan salah satu masalah yang kita sering temukan di masyarakat, terutama di Indonesia selama bertahun-tahun. Demam berdarah ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh suatu virus, yaitu virus dengue. Virus tersebut dapat menular melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Walaupun begitu, sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah penyakit demam berdarah, seperti dengan pengasapan atau fogging, menaburkan bubuk abate untuk membunuh larvanya, menguras bak mandi untuk mengurangi genangan air, sehingga bisa mengurangi populasi nyamuk, serta vaksin. Walaupun sudah diterapkan, tetapi DBD masih saja menjadi masalah. Dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, cara yang baru muncul, yaitu dengan menggunakan nyamuk berwolbachia. Jadi, Wolbachia ini pada dasarnya adalah suatu bakteri yang sebenarnya secara alami ada pada 50% spesies serangga, termasuk lalat, ngengat, capung, kupu-kupu, dan beberapa jenis nyamuk. Secara alami, serangga tersebut memang hidup di dalam tubuh serangga tersebut. Wolbachia ini merupakan bakteri yang memang ada di alam ya, jadi secara alami memang ada, bukan suatu hasil rekayasa atau buatan. Sehingga memang sebenarnya itu hanya memanfaatkan memang bakteri yang sering ada di dalam tubuh serangga. Jadi gimana prinsip kerjanya? Jadi ketika bakteri ini hidup di serangga, yang menarik adalah mereka memiliki hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme, di mana bakteri ini akan melindungi serangga dari infeksi penyakit, termasuk diantaranya adalah pada nyamuk Aedes aegypti. Dimana kalau kita tahu sebenarnya pada saat nyamuk Aedes aegypti baru menetas, dia itu nggak punya virus DBD di tubuhnya. Dia tertular karena dia menggigit manusia yang terinfeksi virus DBD di dalamnya, sehingga nyamuknya menjadi tertular dan bisa menyebarkan ke manusia yang lain. Nah, di sini menariknya. Karena bakteri Wolbachia pada serangga melindungi dari infeksi, ini juga terjadi pada nyamuk Aedes aegypti. Sehingga virus demam berdarah tadi nggak bisa tuh berkembang biak di tubuh nyamuk dan menyebar ke orang yang lain. Sehingga DBD tadi nggak bisa menyebar lebih luas. Dan menariknya, kalau nyamuk biasa tadi kawin dengan nyamuk berwolbachia, telurnya nggak akan menetas. Sehingga nyamuk biasa yang bisa menularkan virus tadi lama-lama akan habis. Ya perlu diingat bahwa nyamuk Aedes ini nggak cuma menularkan DBD aja, tetapi mereka juga bertanggung jawab dalam penularan berbagai penyakit lain, seperti chikungunya, Zika, yellow fever, sehingga dengan begitu akan terjadi penurunan penularan penyakit-penyakit tadi, termasuk demam berdarah di dalamnya. Mungkin isu ini merupakan salah satu yang ditanyakan dan membuat orang menjadi khawatir. Jadi perlu diketahui nih, bakteri Wolbachia ini nggak bisa menular ke manusia atau hewan lainnya. Wolbachia ini merupakan bakteri yang hanya bisa hidup di sel serangga atau ada sih beberapa sel parasit yang lain seperti cacing. Dia membutuhkan sel dari inangnya itu untuk bereplikasi dan bertahan hidup. Tanpa bantuan serangga, Wolbachia ini nggak bisa bertahan hidup. Di mana ilmuwan juga udah melakukan percobaan di laboratorium menggunakan beberapa hewan. Memang hasilnya Wolbachia nggak bisa tumbuh di hewan-hewan tersebut. Dan CDC juga sudah mengeluarkan statement bahwa nyamuk pembawa Wolbachia itu nggak akan membahayakan hewan atau manusia.
Sehingga intinya bakteri tersebut tidak dapat menyebabkan manusia atau hewan menjadi sakit. Nah, kalau gitu yuk kita intip tempat perkembangbiakan dari nyamuk berwolbachia ini di laboratorium. Di mana di sini kita bisa lihat nyamuk-nyamuk ini lagi diberi makan nih, bahkan oleh penelitinya sendiri. Dan memang nggak berbahaya dan nggak akan menyebabkan apa-apa. Bahkan bisa menurunkan angka kejadian DBD secara signifikan. Karena sebenarnya metode Wolbachia ini bukan hal yang baru. Penelitian trial telah dilakukan di Jogja sejak tahun 2011. Dari mulai fase keamanan dan kelayakan di tahun 2011, fase pelepasan skala kecil tahun 2013, fase pelepasan skala besar di 2016, dan fase implementasi di tahun 2021. Dari studi tersebut ditemukan bahwa nyamuk Aedes aegypti yang membawa bakteri Wolbachia bisa menurunkan sampai 77% kasus DBD dan bahkan menurunkan kasus rawat inap sebanyak 86%. So, gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian agar kita bisa diskusi terkait hal ini di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.